Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah revolusi gereja, makna dan fungsi gereja, perbedaan Katolik dan Protestan. Yang pertama, sejarah revolusi gereja. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548, yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapatkan reaksi yang keras dari pihak gereja. Pada tahun 1521, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Pengucilan Martin Luther tidak membuat gerakan reformasi gereja surut. Gerakan Martin Luther yang mendapatkan dukungan dari pemimpin-pemimpin Jerman mampu meruntuhkan kekuasaan wilayah Jerman. Untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang menjadi gereja negara Jerman. Reformasi gereja juga berkembang di negara-negara Eropa lainnya. Menurut buku Sejarah Pemikiran Reformasi 1997, karya Alcester and Sigrid Jean Calvin dari Prancis 1509 sampai 1564 memimpin sebuah ajaran yang bernama Calvinis yang pengikutnya berasal dari Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Selain itu, muncul pula ajaran Anglikanisme yang dipimpin oleh Raja Henry VIII Tudor di Inggris. Dampak reformasi gereja Eropa memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran. Yang kedua, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Yang berikutnya, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, makna dan fungsi gereja. Dilihat dari asal-usul gereja. Dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris igreja, berarti kumpulan orang yang dipanggil dari dunia ini untuk dapat memuliakan nama Allah. Menurut Gaudium et Spes, gereja adalah persekutuan umat percaya akan Yesus Kristus di bawah Roh Kudus dalam ziarahnya menuju Allah Bapa.
gereja sebagai tempat berkumpul para orang-orang percaya memiliki fungsi dan tujuan yang pada intinya proses dalam mewartakan kerajaan Allah bagi umat di dunia. Fungsi gereja meliputi yang pertama, fungsi liturgi atau liturgia. Yang kedua, fungsi pewartaan atau kerigma. Yang ketiga, fungsi pelayanan atau diakonia. Yang keempat, fungsi persekutuan atau koinonia. Yang terakhir, fungsi kesaksian atau martiria. Yang pertama, fungsi liturgi dalam gereja merupakan fungsi gereja dalam mengadakan suatu susunan ibadah yang melibatkan umat dan pelayanan Tuhan seperti imam, misdiniar, prodiakon, dan sebagainya. Lalu, fungsi pewartaan gereja mewartakan berbagai kabar sukacita tentang penebusan dosa dan keselamatan manusia lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Fungsi pelayanan gereja juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu banyak orang atas dasar cinta kasih dan mengutamakan mereka yang tersingkir, miskin, dan terlantar. Melalui persekutuan umat dalam gereja disatukan sebagai saudara dalam cinta kasih Bapa dan dalam Roh Kudus, sehingga terjalin hubungan yang intim baik manusia dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Yang berikutnya, fungsi martiria. Gereja sebagai saksi Kristus untuk menyelamatkan banyak orang kesaksian-kesaksian. Ya. Yang berikutnya, penjelasan berikutnya yaitu perbedaan Katolik dan Protestan. Yang pertama, yaitu terletak pada pemahaman Alkitab. Katolik dan Protestan memiliki pandangan berbeda tentang makna dan otoritas Alkitab, sedangkan umat Katolik sebaliknya tidak mendasarkan kepercayaan mereka pada Alkitab saja. Yang pertama yaitu segi pemimpin. Dari segi pemimpin, Kristen Protestan dan Kristen Katolik sudah berbeda. Kristen Protestan dipimpin oleh seorang pendeta, dan di bawah pendeta ada yang disebut sebagai penatua. Ini berfungsi sebagai majelis dalam suatu gereja. Tugasnya misalnya menangani ibadah sore. Kemudian jika ada perjamuan kudus, maka pendeta akan dibantu oleh penatua. Gereja di Kristen Protestan terbagi menjadi beberapa aliran. Contoh adalah gereja suku dan gereja karismatik atau Pentakosta. Di dalam gereja suku ada yang namanya gereja yang besar, yang menangani gereja-gereja kecil, dan pemimpin gereja besar tersebut tetap disebut sebagai pendeta. Sedangkan di gereja karismatik atau Pentakosta tidak ada gereja besar yang menangani
gereja kecil. Kristen Katolik dipimpin oleh Paus. Paus itu hanya ada satu di dunia, yaitu di Roma, Vatikan, dan turun-temurun. Kemudian di bawah Paus ada uskup, pastor, biarawati, kardinal yang disebut sebagai dewan kepemimpinan. Jika di Kristen Katolik di setiap gereja dipimpin oleh pastor, sesekali uskup akan mendatangi gereja-gereja di Kristen Katolik. Uskup ini yang menanggung seperti gereja besar dalam Kristen Protestan. Ya, yang berikutnya dari segi Alkitab. Alkitab antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik sebenarnya sama. Kristen Protestan menggunakan terjemahan baru, namun di dalam Alkitab Katolik ada 5 pasal yang membedakan dengan Alkitab Protestan. 5 pasal ini lebih membahas tentang apa itu agama Katolik. Yang berikutnya dari segi tata cara ibadah. Tata cara ibadah dalam Kristen Protestan itu berbeda-beda tergantung dengan kebijakan gereja-gereja masing-masing. Misalnya gereja suku, dalam gereja suku ada berbagai jenis gereja. Contohnya gereja HKB, GKBS, GKPI, dan masih banyak lagi. Nah, di gereja suku ini sudah terstruktur agenda-agendanya. Misalnya minggu ini khotbah tentang apa. Semua itu sudah diatur dalam gereja suku. Sedangkan di gereja aliran karismatik atau Pentakosta, semua acaranya tergantung pada pendeta ingin membawakan khotbah seperti apa. Nah, demikian pemaparan saya tentang sejarah revolusi gereja, makna dan fungsi gereja, perbedaan Katolik dan Protestan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.